Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kemal Rehanur. Saya di sini akan menjelaskan tentang presentasi saya mengenai minat literasi remaja, berjudul utama literasi dan subjudul minat literasi remaja. Oleh saya sendiri, Kemal Rehanur. Seperti yang kita ketahui, literasi merupakan kemampuan penting bagi manusia karena mencakup berbagai kemampuan tentang mendapatkan informasi, memperolehnya, baik itu dari suatu bacaan ataupun dari video atau audio, itu semua termasuk dalam literasi. Nah, kemudian setelah itu kita dapat mengolahnya maupun dapat menyajikannya. Literasi menjadi salah satu poin penting yang membedakan kita dari makhluk lain, dan ya pastinya sangat penting lah bagi kehidupan manusia ini. Namun sayangnya, akhir-akhir ini terutama di Indonesia kita mendengar banyak sekali isu-isu beredar tentang ketidakmampuan literasi oleh anak-anak sosial kita ya, SMP, remaja. Nah, hal itu sangat memprihatinkan, di mana bagaimana mereka tidak bisa menggunakan kemampuan dasar. Padahal seharusnya di SMP kita sudah lebih berkembang dan mendapat ilmu-ilmu baru. Nah, sedangkan mendapat ilmu baru sendiri itu diperlukan literasi. Hari ini kita akan membahas seberapa penting itu literasi, apa itu literasi, bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, dan apa dasar yang menuntut kita sebagai manusia untuk literasi. Kita mulai dari slide pertama. Seberapa penting sih literasi itu? Sebagai salah satu kemampuan dasar manusia, literasi sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia dalam berbagai aspek, terutama kecerdasan. Seperti yang saya sebutkan di awal, literasi ini sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia. Karena literasi ini melibatkan kemampuan untuk memperoleh informasi, baik itu membaca, memperhatikan, mendengar, ataupun hal lainnya yang dapat memperoleh informasi. Kemudian, inilah pengertian literasi. Walaupun selalu dikaitkan dengan kemampuan membaca, sebenarnya literasi juga mencakup aspek lain, seperti menulis, menginterpretasi, dan menggunakan informasi dengan baik. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tidak hanya mencakup kemampuan untuk membaca, literasi juga mencakup kemampuan untuk mengolah dan kemudian menyajikan informasi. Begitu. Ini adalah tuntutan kita sebagai manusia, terutama umat Islam. Dan karena kita bersekolah di sekolah menengah pertama Tahfidzul Quran, tentunya kita harus menaati perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Inilah ayat pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Saya mengambil ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Karena tentunya Al-Quran sendiri itu adalah suatu bacaan, sudah jelas kalau kita diminta untuk membacanya. Apa arti sebuah bacaan bila tidak dibaca? Hanya pajangan? Itulah mengapa kita harus membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, kita juga harus membaca dan memperoleh informasi dari sumber-sumber lain. Inilah beberapa produk dari literasi. Yang pertama kita dapat organisasikan. Yang pertama ada peroleh informasi. Di situ ada gambar buku, kita dapat membaca buku, dapat melakukan penelitian, dapat mencari dari blog, termasuk membaca juga ya. Kemudian ada pengolahan informasi. Pengolahan informasi ini tentu saja dibutuhkan seorang manusia untuk menjalankannya. Walaupun pada saat ini mungkin terdapat sejumlah kecerdasan buatan seperti
yang ada tersebar di Chrome, Pramban gitu ya. Kemudian yang terakhir ada penyajian informasi. Tidak selalu serta-merta selalu dalam bentuk grafik, dapat pula berbentuk tulisan atau hasil ketikan seperti buku, ya tentu saja buku. Kemudian hasil karya tulis ilmiah itu juga termasuknya penyajian ya. Karena setelah kita kaji, kemudian nanti baru kita paparkan, kita sajikan. Baik. Kemudian bagaimana kita meningkatkan minat rahasia kita? Tentu saja yang pertama kita harus mengukuhkan niat. Karena segala sesuatu itu berawal dari niat. Dan juga innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jika niat kita sudah baik, tentu saja nanti hasilnya insya Allah akan ikut baik. Kemudian setelah memperkukuh niat, terus melakukan semua itu tentu saja hanya demi Allah atau demi kehidupan kita, karena Allah juga yang memerintahkan kita untuk literasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Yang pertama, kita dapat rencanakan target literasi harian. Karena semua itu harus diawal dari niat, kemudian langsung aksinya. Kalau ada niat terus tapi gak ada aksinya, sama aja. Kita rencanakan target literasi harian karena kalau bukan harian, misalkan hanya mau literasi waktu lagi semangat-semangatnya nih. Lah nanti kalau udah gak semangat, down lagi, malah gak ada gunanya gitu ya kan. Kemudian ada tingkatkan kemampuan berpikir kritis. Karena setelah itu kita mesti dapat ide hal-hal baru untuk dijadikan sumber literasi bagi orang lain. Entah itu kalian punya ide fiksi atau non fiksi gitu ya. Fiksinya mungkin kayak cerpen, bikin cerpen gak apa-apa. Dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang mudah gitu ya. Atau mau langsung terjun ke non fiksi, misalkan langsung bikin kayak tulis ilmiah atau mau bikin makalah gitu ya boleh. Dan yang terakhir pastinya istiqomah. Nah, ini harus istiqomah ya. Istiqomah itu biasanya anggap aja disiplin gitu ya, terus menerus. Enggak dan enggak cuma waktu di awal sering, terus nanti agak di akhir down, jangan. Ya, itu saja sih. Hanya 5 slide dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.